para pengikutnya, semoga di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin. Amin. Baiklah, untuk menambah keberkahan, mari kita sama-sama membacakan suratul Al-Fatihah untuk membuka pertemuan kita pada pagi hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah. Acara selanjutnya ada dua patah kata dari koordinator Majelis Taklim Zikir Ibu Ima. Untuk Ibu Ima, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair pada ustazah yang telah berkenan hadir. Cukup jauh ya Bu. Aduh, kalau dari sini dekat banget. Iya, dari Dipo langsung. Dari Dipo kita belok. Berarti bisa di sini lagi nanti. Asal belanja. Alhamdulillah gitu. Jazakillah khair juga pada ibu-ibu yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Ya, niat kita di sini untuk mempererat ukhuwah ya ibu-ibu, karena makan bersama, saling memberi hadiah itu bisa menimbulkan rasa saling menyayangi, saling akrab gitu antara satu sama lainnya insyaallah. Sebelum Ramadan nanti juga kita masih ada pertemuan sekali lagi ya Bu, insyaallah tanggal 20 Maret. Iya. Berarti ini belum tahu aku Van ya? Belum. Insyaallah tanggal. Ini Rihla, Bu. Oh, ini Rihla. Masih dekat-dekat, mudah-mudahan mudah-mudahan nanti Rihlanya bisa agak jauhan ya. Sore Rihla kemarin aku nggak ikut. Oke, lanjut bisa. Semoga yang hadir juga bisa lebih banyak lagi. Amin. Yang terutama ya semoga kita tetap istiqomah menuntut ilmu, karena itu adalah nikmat yang paling besar ya Bu. Adalah menuntut ilmu syar'i ya Bu. Dan semoga saja kita selalu diberikan kesehatan agar selalu bisa memberikan ilmunya kepada umat. Amin. Saya rasa segitu aja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Ima atas sambutannya. Mungkin dari Sahibul Bait, dari Ibu. Bu, jangan repot-repot Bu. Lagi ngurusin itu dari. Bu isi. Bu, Ibu ada yang mau disampaikan. Jangan bebenah dulu Bu di belakang. Ini dulu Bu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas kedatangannya hari ini ibu-ibu yang solehah. Amin ya Allah. Ustazah yang saya hormati. Saya terima kasih sekali sudah teman-teman sudah datang ke sini untuk mendoakannya belum ya? Jadi mungkin mohon doanya ya ibu-ibu semuanya, Ibu Ustazah tolong didoain supaya lancar usaha saya ini dan berkah buat orang lain ya Bu. Amin. Mungkin itu aja, nanti kelamaan malah saya yang ceramah. Saya potong. Bu Puji jangan bilang berkah untuk orang lain, berkah untuk semua. Untuk diri saya dan oh iya. Berkah untuk saya dan juga untuk semuanya. Untuk semuanya Ya. saya dari dalam hati katanya. Biasanya kan udah niatin memang buat saya. Iya, alhamdulillah. Kebagian semua. Lanjut Bu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih sekali. Sama-sama. Kedatangannya sekali lagi saya ucapkan.
Semoga saya kembalikan waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dikasih tagnya ibu ini ya. Iya, pasti makanya kasih ke aku nomor kartu namanya. Biar di tag. Ini tuh ininya disuruhnya gitu loh. Iya, ntar mau belanja di sini nih. Dia bersahabat. Woi, bukan sahabat lagi berteman. sahabat tuh gak nawar ya. Enggak nawar, sahabat enggak nawar. Langsung berapa Bu Puji sekian? Oke. Kan gitu ya. Sahabat tuh gitu. Iya, alhamdulillah terima kasih Bu Puji atas sambutannya. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, emang sudah jadwalnya kita akan mendengar tausiah. Silakan pada Umi Ida untuk menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Jazakallah Mbak Bu Nuri. Ibu-ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya cintai dan yang saya banggakan ibu-ibu semua ya, yang cantik-cantik, yang sholihah ya, Amin, khusus insyaallah. ya, tuan rumah kita Ibu Puji ya, di butik ibu Di butik ibu. mudah-mudahan ya butiknya ini ya menjadi butik yang maju berkembang ya, menjadi wasilah bagi rezeki, Amin. ya, serta keberkahan bagi orang yang banyak. Ya. Amin ya Allah. Ya, Insya Allah kita dukung para pengusaha muslim ya, bela beli ya produk muslim ya, itu yang harus kita canangkan. Dan mudah-mudahan dengan wasilah usaha butik ini ya semakin berkah rezekinya. Nah, kalau seorang muslim punya bisnis itu bukan untuk pengen kaya, tetapi pengen untuk menyempurnakan ibadah. Karena ibadah dalam Islam itu juga membutuhkan kekuatan finansial, seperti ibadah umroh, ibadah haji, wakaf ya. Kita ingin menjadi seorang muslim yang royal bersedekah ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi para pengusaha nih, yang punya usaha menjadi pengusaha muslim ya, yang ketika level income-nya bertambah, bukan gaya hidupnya yang bertambah, tetapi sedekahnya yang bertambah. Keren gitu ya, Masya Allah. Amin, amin. Ya, jadi diniatkan untuk membela agama Allah dengan kekuatan finansial kita ya. Marilah pada pagi yang sangat cerah ini kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat ya Bu ya, sehat, nikmat rezeki, nikmat waktu. Hari ini kita isi pagi ini dengan aktivitas yang sangat dicintai Allah, yaitu thalabul ilmi ya. Semoga dengan menuntut ilmu Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita, kemudian akan mengangkat derajat kita. Makanya nggak usah heran kalau ibu-ibu suka ngaji ya, walaupun ada yang heran ya Bu ya. Belum tahu dia enaknya ngaji ya. Ada silaturahim ya, ada bersedekah, ada makan-makan. Nah, kalau buat ibu-ibu ngaji itu healing ya. Healing kita itu ngaji. Yang penting pakai baju bagus. Terlepas dari Kapan lagi ya? dari rutinitas Biasa domestik dasterah. kita ya, kita keluar ketemu teman, Masya Allah nikmat sekali ya ibu-ibu. Jadi jangan heran ya kalau ibu pada suka ngaji ya, Masya Allah nikmat. Belum lagi kalau ingat pahalanya ya, ilmu yang kita dapatkan. Berarti bahkan kita meyakini bahwa setiap orang yang menuntut ilmu agama ya, ilmu yang bermanfaat itu akan didoakan oleh para malaikat, kemudian didoakan oleh semut-semut ya, serangga-serangga.
bahkan semua makhluk Allah yang ada di lautan semuanya memohonkan ampunan bagi para pencari ilmu. Masya Allah, itu Bu yang bikin kita semangat nuntut ilmu, ya. Ya, kalau yang nuntut ilmu aja begitu, yang ngajar pasti lebih dong. Makanya Umi semangat kalau ngajar itu, Masya Allah, karena kita tahu bahwa ketika kita belajar atau mengajar itu menjadi hamba Allah yang terbaik. Khairukum man ta'alamal Quran wa 'alamah. Kita belajar fikih itu belajar Al-Quran, memahami ya kandungan Al-Quran. Maka insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang paling mulia menurut Allah. Ya amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai materi, kita baca doa dulu, doa menjelang Ramadan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, hadirkanlah hilal bulan Ramadan kepada kami dengan damai, dengan keimanan, dengan keselamatan, dengan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadan. Kita sudah di Sya'ban ya. Ayo Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami ke bulan Ramadan ya. Jadi udah detik-detik ya, udah dikit lagi kita menjelang Ramadan. Hari ini kita sudah ada di tanggal 13 Sya'ban ya, 13 Sya'ban. Besok 14, besok lagi hari Rabu 15 Sya'ban. Ya, sudah hampir pertengahan Sya'ban. Semakin dekat lagi waktu kita mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah, maka di hati kita ini harus ada H2C, harap cemas. Nyampe enggak ya umur kita menuju bulan Ramadan? Mudah-mudahan Allah masih berkenan untuk memberikan kepada kita usia sampai panjang dan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan ya. Karena di bulan Ramadan itu kesempatan bagi kita semuanya untuk bisa menghapus dosa-dosa kita yang lalu ya. Kata-kata Ramadan itu Ramadan artinya panas, terik, yang membakar. Nah, itu Ramadan. Nah, kalau Ramadan itu bahasa Arab superlatif, lebih panas lagi, sehingga membakarnya bukan hanya membakar, sampai yang dibakar tuh hangus, hilang, tidak berbekas. Nah, dari kata Ramadan itu artinya bulan Ramadan adalah bulan di mana kita membakar dosa-dosa kita, ya, membakar dosa-dosa kita dengan panasnya yang terik sampai kemudian tidak bersisa. Seperti besi yang berkarat itu supaya dibersihkannya dengan cara dibakar dilas, ya kan? Maka Ramadan itu memang saatnya kita benar-benar membakar diri dengan keletihan, kelaparan, kehausan, ya. Makanya kata Rasulullah, sungguh celaka, sungguh rugi orang yang umurnya nyampe ke bulan Ramadan tapi dosanya tetap membunuh. Nauzubillah min dzalik. Berarti Ramadan ngapain aja, ya? Nah, karena dia berarti tidak membakar dosanya dengan keletihan, dengan kecapean, dengan lapar, dengan haus, dengan menahan diri dari segala hawa nafsunya, ya. Makanya kita mempersiapkan diri untuk bisa masuk ke bulan Ramadan dengan persiapan yang prima, ya, baik secara fisik, ya, kita berharap pada Allah dan berikhtiar agar nanti di bulan Ramadan kita prima, sehat, ya. Itu bagian ikhtiar yang harus kita persiapkan, ya. Nanti kalau kita sudah ikhtiar ternyata qadarullah
terjadi juga penyakit, berarti itu sudah takdirnya. Tetapi kita sebagai hamba harus berikhtiar, ya, mulai sekarang berikhtiar untuk sehat, minum suplemen, ya. Jangan kalah dengan ketika kita berperang dengan COVID, ya kan? Ketika berperang dengan COVID kita suplemen, ya, vitamin D, madu, habat tausul, wah, semua suplemen kita makan. Nah, Ramadan juga kita upayakan kita sehat, ya. Dan persiapan yang sedang kita persiapkan adalah ilmu nih, i'dadul ilmi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas, ya Bu, ya, bahas tentang fikih siam, fikih saum, ya. Kita sudah bahas tentang definisinya, kemudian rukunnya dan sunnah-sunnahnya, ya. Kali ini kita akan mulai membahas, ya, membahas hal-hal apa saja yang dimakruhkan dalam berpuasa, ya. Kenapa? Dalam Islam, Ibu, setiap amal ibadah, wabil khusus ibadah muamalah, ibadah mahdoh, ibadah kita hamba dengan Allah, antara makhluk dengan holik. Nah, kalau lurus ini namanya apa? Vertikal. Antara hamba dengan Allah, atau bahasa ini adalah ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh dalam Islam itu semua ada juknisnya, ya, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Kenapa dilakukan itu? Supaya ibadah tersebut terjaga kualitasnya, ya. Apa kualitas dalam ibadah? Kualitas dalam ibadah adalah ihsan, ya. Supaya ibadah kita cakep, mau ibadah sholat, mau ibadah puasa, mau ibadah umroh, haji, semua ibadah itu ada juknisnya, ada fardunya, ada sunnahnya, ada yang makruh, ada yang membatalkan, sehingga, ya, ibadah kita kualitasnya ihsan, cakep, ya. Makanya Islam itu iman, Islam, ihsan, ya. Kita ingin ibadah kita ihsan. Kalau ihsan, insya Allah Allah berkenan, ya, menerima ibadah kita. Kalau cakep, Allah suka, diterima dengan keridoannya, ya. Jadi Allah, innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiba. Allah itu zat yang thayyib, yang bagus, tidak menerima kecuali yang bagus-bagus, ya. Ya, kita aja beli jeruk, Bu, dilihat, dipilih, ya, mana yang cakep, pencet-pencet, ya, dilihat, oh cakep, taruh, kita sisihkan, kita pilih yang bagus, apalagi Allah. Jadi ibadah, nah, supaya bagus dan Allah berkenan menerima ibadah kita, upayakan ibadah kita ihsan, ya, sehingga kalau ihsan Allah akan terima. Tapi kalau ibadahnya ngasal, asal-asalan, asal puasa, asal terawih, ya, maka yang seperti itu banyak dikatakan kamin so'imin laisa lahu min siyami ilal ju'wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali rasa haus dan lapar. Berarti bagaimana tuh kualitas puasanya? Puasanya ngasal, ya. Kita ingin puasa kita itu meningkat kualitasnya. Dari kalau Imam Al-Ghazali membagi puasa itu kepada 3 kategori, ya. Ada puasanya orang awam. Nah, satu nih paling level terendah, puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu hanya menahan 3 hal, ya, hanya menahan 3 hal. Yang ditahan hanya makan, minum, hubungan suami istri. Udah itu aja, yang lainnya tidak ditahan. Nah, ini kualitasnya awam. Kita kan sudah menemukan Ramadan berpuluh kali, ada yang 45 kali, ada yang 50 kali, ya, dalam hidup kita, ya, ketemu Ramadan gitu, ya, sudah berpuluh-puluh kali. Nah, mudah-mudahan puasa kita setiap tahun tuh meningkat kualitasnya. Nah, kualitas awam udah mulai harus kita tinggalkan. Kita naik ke level kedua, yaitu puasanya khawas. Khawas itu yang kalau bahasa gampangnya VIP, ya. Nah, kalau tadi apa tuh?
festival ya. Festival murah tiketnya. Nah, ini masuk kelasnya kelas VIP. Nah, kalau puasa VIP, puasanya seperti apa? Dia menahan yang 3 tadi, kemudian menahan anggota tubuhnya dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi yang dia tahan selain yang 3 tadi, dia tahan matanya dari melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya, menahan matanya dari melihat yang haram, ya, yang mendatangkan keburukan, ditahan, ya. Kemudian menahan apa lagi? Menahan telinganya dari hal-hal yang tidak, yang jelek, yang buruk gitu ya. Nggak usah kepo-kepo gitu urusan orang yang nggak ada urusan sama kita gitu ya. Mau denger aja gosipan atau ini nih, ditahan ya. Kemudian tahan juga mulut kita. Ini yang paling harus kita tahan. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau di antara anggota tubuh ini siapa yang paling harus dipenjara? Lisan. Kata beliau, lisan ini yang harus lebih banyak kita tahan, kita penjara, karena ini paling apa ya? Paling pedes. Paling lemes ya, nggak kaku gitu ya. Lidah ini Masya Allah, dia ketika menyakiti orang melebihi sakitnya tebasan pedang. Masya Allah ya, luar biasa. Nah, lisan ini harus dijaga. Kemudian juga pendengaran, hidung juga nih, hidung ya, puasa itu harus jaga ini penciuman. Jangan mentang puasa nyedot-nyedotin makanan. Nggak boleh gitu ya, nyium-nyiumin berlebihan, parfum kan ya, parfum dicium-ciumin gitu, ya. Kemudian yang lubang-lubang yang di bawah juga ya, kehormatan dijaga, yang depan yang belakang nggak boleh ya. Semuanya harus dijaga. Itu puasanya orang yang khawas, itu VIP kelasnya ya. Nah, ada lagi kelas yang 3, yang kedua, yang tertinggi, puasanya khawasul khawas, double VVIP ya, double ya, VVIP. Wah, ini puasanya siapa? Puasanya para nabi, puasanya wali Allah ya, orang-orang soleh yang terjaga ya. Dia tadi menjaga yang 3, menjaga anggota tubuh, bahkan menjaga lintasan pikiran dan lintasan hati dari selain Allah. Masya Allah, kita mau berat banget, belum bisa kayak gini ya. Jadi kalau orang khawasul khawas ya, itu tidak ada lintasan kecuali Allah ya, zikir apa aja, nggak ada pikiran dunia. Kalau kita kan ya udah siang kita mikir menu kan, ya kalau kita masih mikir dunia tuh, mikir oh ya ntar enaknya pakai apa ya buka gitu. Itu ibu-ibu. Iya itu, makanya kita belum bisa. Nah kalau khawas udah pokoknya dia nanti buka nggak mikirin mau buka apa, seketemunya gitu, nggak mikirin tuh lintasan dunia di kepalanya dan di hatinya. Wah ini kan berat, ya, berat sekali buat kita. Minimal kita naik ke tingkat khawas ya, VIP ya. VVIP tadi para nabi, para wali ya. Nah, kayaknya kita belum bisa ya kayak gitu. Nah, itu tingkatan puasa. Nah, sehingga supaya kualitas puasa kita bagus dan berkenan Allah untuk menerima puasa kita, ibadah kita, maka kita upayakan kualitasnya ihsan dengan menjaga ibadah-ibadah kita, dengan memahami rukunnya ya, fardunya ya, yang fardu, kemudian sunnah, dan kita pelajari juga apa-apa yang makruh ya, supaya puasa kita tidak jelek karena menjalankan yang makruh-makruh. Apa yang pertama dimakruhkan bagi orang yang berpuasa ya? Yang pertama dimakruhkan puasa wisol. Wisol itu puasa nyambung Bu, nggak berbuka. Hari pertama puasa, kemudian maghrib dia nggak buka, puasa lagi sampai besok nyambung, itu nggak boleh. Biasanya puasa itu puasa untuk cari kanuragan, mau sakti gitu ya, mau sakti tuh dia puasa kayak gitu, wisol nyambung, wisol jangan risol, ini Wilson, aku Wilson, wow bener, wisol, sabar kita, sabar
Ini ujian. Kayak di handphone. Lagi wisel dari wisel. Jaga. Ya, wisel bersambung ya, artinya dia nggak berbuka, nggak jeda, langsung nyambung itu nggak boleh dalam Islam. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, melakukan hubungan mesra dengan suami, dengan pasangan, ya, mesra-mesraan, ya, walaupun belum sampai ke hubungan suami istri, tapi mesra-mesraan ini akan mengantarkan kepada hal yang nanti bisa membatalkan. Jadi yang makruh itu hal-hal yang bisa membatalkan dicegah gitu. Ya, ibaratnya kalau misalnya apa tuh gardu listrik, ya. Nah, itu kan biasanya di iniin ya, dikasih pagar ya. Pagar satu, kedua portal gitu supaya jangan deketin, nanti kesetrum gitu ya. Sama juga bermesra-mesraan dengan suami di bulan Ramadan. Nah, itu Verbal juga, Bu. Hah? Secara verbal juga nggak boleh. Iya, seandainya verbal juga bisa. Misalnya kan ada orang yang audio, kalau dengan verbal langsung merinding gitu. Apalagi yang LDR. LDR soalnya LDR berarti nggak boleh telepon-telepon. Verbal, visual atau tadi misalnya bermesra-mesraan. Kenapa? Karena itu akan bisa mengantarkan kita kepada macam-macam bisa batal kalau keluar keluar mani batal. Ya, mancing-mancing ya. Apalagi kalau mau suaminya tegangannya tinggi. Kalau yang tegangannya tinggi tadi jaraknya lebih jauh. Jauh-jauhin aja. Ya, itu. Jadi khawatir akan mengeluarkan mani yang bisa membatalkan puasa. Karena keluar mani itu batal puasa kita, ya. Kalau disengaja tadi, apakah baca buku porno atau nonton video porno kemudian keluar, itu batal. Tapi kalau keluarnya karena tidur, ihtilam, itu tidak batal karena tidak sengaja. Misalnya orang nih tidur ya, mimpi gitu, siang-siang mimpi gitu, basah, itu tidak batal puasanya. Karena itu dalam kondisi tidur tidak disengaja, ya itu mah hadiah berarti. Hadiah, ya. Jadi puasanya dikhawatirkan tadi, ya, dikhawatirkan sampai melanggar pada persetubuhan. Sampai nanti kalau nggak bisa nahan, bisa ambil terjadi hubungan suami istri, dan ini bahaya. Bukan hanya kodok, nanti harus kafarot, ya. Kafarotnya itu berat. Kafarotnya yang pertama itu membebaskan budak, sudah tidak ada. Puasa 2 bulan berturut-turut, misalnya batal di hari 29, balik lagi dari awal. Ada nggak yang bisa? Nggak bisa kan, susah kan. Yang terakhir, ya, kalau terakhir adalah memberi makan 60 orang miskin, gitu ya. Jadi kafarotnya, makanya jangan mendekati, ya, apalagi pengantin baru. Ya, bahaya kalau pengantin baru. Makanya sebenarnya nikah tuh jangan puasa. Orang-orang salah kaprah. Habis lebaran. Awal puasa nikahnya jangan mau lebaran. Karena kalau misalnya pengantin baru berat banget, ya. Kayaknya malah disahin dulu, Bu. Nanti malah Ya kan bisanya. Rumahnya bisa. kayak disahin dulu, makanya sebelum Ramadan. Jadi nikah gitu biasa, biar Ramadan nggak ketemu juga udah halal. Iya, berat. Kalau belum nikah kan emang bisa rumahnya, jaga jarak. Mana bisa ditahan? Saya buat resepsi aja nggak tahan, yang penting halal. Padahal berat loh, berat buat pengantinnya. Bukannya nggak boleh, berat. Hampir tergelincir, ya, tergelincir. Seperti itu. Yang ketiga, berlebih-lebihan dalam melakukan hal yang mubah. Nah, yang mubah kalau berlebih-lebihan itu jadi makruh, Bu. Ya. Nah, orang mubah berpuasa tuh apa sih contohnya? Ya, tadi mubah mencium wangi-wangian. Nah, udah tahu makanan enak, cium lagi itu mubah tuh makruh, nggak boleh. Berlebih-lebihan menggelincirkan kita kepada yang makruh, ya. Kita kesedot gitu ya, ya seret gitu ya, masuk ke hidung kita, bisa jadi batal. Contoh kayak kita istinsyak, ya, istinsyak ketika kita lagi wudhu nih, Bu, ya. Nah, itu juga
berlebihan ya. Maksudnya kita insisa kalau puasa kita gini-gini aja Bu, jangan disedot. Karena kalau disedot batal Bu. Batal. Karena kita udah sengaja kan. Hati-hati. Di luar air. Jadi Kalau air liur kita enggak kan Bu, kalau air liur kita ketelan itu Karena habis wudhu. habis wudhu maksudnya kalau usah gini. Iya kan karena dari jadi enggak. Jadi kalau kita wudhu hati-hati ya Bu ya. Kalau udah kesedot sampai ke rongga hidung itu udah batal. Umi pernah tuh puasa sunnah lupa wudhu gini serut masuk itu batal itu. Bukan nggak sengaja, memang kita nggak sengaja menghirupnya, tapi dengan kita masukkan air ke hidung kita itu udah sengaja. Makanya itu nggak termasuk tidak disengaja. Nah, ketika masuk seret ya sudah berarti batal. Nah, makanya kita pada saat wudhu istinsyaknya jangan berlebih-lebihan, tutulin aja gitu ya, gitu-gitu aja, jangan sampai disedot, jangan masukkan ke, karena khawatir masuk ke rongga hidung udah batal puasa kita ya. Sama juga dengan ketika kita mencicipi makanan, sayur dan sebagainya ya, jangan berlebihan ya, itu boleh tapi makruh karena tadi ngeri tergelincir gitu ya, kita tutul. Kalau misalnya kita tutul di gitu doang, nah itu lepehin kita kumur-kumur masih ini. Tapi ngerinya, ya itu apalagi kuah, yang dicicip kuah seruput Nah itu kan, ya itu udah nggak sengaja, itu udah sengaja karena memasukkan. Ya. Jadi hati-hati, perkara mubah jangan berlebihan karena itu akan mengantarkan kita kepada hal yang bisa membatalkan puasa kita ya, baik mencicipi makanan ya, nyium-nyium ya, kumur-kumur juga sampai ini wah ada yang masuk ya udah batal. Nah, ya meskipun kita masuknya nggak sengaja, tapi kita dengan memasukkan air ke mulut kita itu sudah menyengajakan ya, jadi batal, hati-hati. Nah itu hal-hal yang dikhawatirkan ya, mencicipi makanan ya, jadi berlebih-lebihan dalam hal yang mubah ya, itu hal makruh yang harus kita tinggalkan pada saat kita berpuasa. Dijaga jangan sampai puasa kita jadi rusak ya, jadi rusak karena kita melakukan hal-hal yang makruh. Jadi makruh itu sesuatu yang mengantarkan kepada yang membatalkan ya. Jadi sesuatu yang ditahan, misalnya ini batal, lampu merah itu batal, berarti si makruh ini lampu kuning ya, lampu kuning dari hal tadi yang bisa menyebabkan keluar mani, berarti bermesra-mesraan atau ngobrol yang ini ya, sensual dan sebagainya. Nah ini kan akan mengantarkan kepada hal yang membatalkan keluar mani ya. Sama juga hal-hal yang makruh yang terkait dengan dimasukkan ke hidung, ke mulut ya, ke telinga juga kan ada Bu ya, ya misalnya nyedot apa sih yang inhaler. Nah, serut gitu kan. Nah, itu juga bisa membatalkan ya. Makanya itu kayak gitu cegah ya. Salep juga kan ada ya. Salep yang kita pakai ditetesin di mata tapi terasa ke kerongkongan. Nah, itu juga membatalkan ya. Ya, jadi itu hal-hal yang makruh yang harus kita jaga supaya kualitas puasa kita bagus. Kita lanjut yang membatalkan ya. Cepat. Yang membatalkan pertama, makan minum dengan sengaja. Itu udah pasti. Tapi kalau tidak sengaja maka itu adalah hadiah dari Allah. Masya Allah, hadiah dari Allah. Dulu waktu masih punya anak kecil-kecil, paling sering kalau nyuapin anak kan ya. Nah, gitu ya. Kita kan kalau nyuapin anak diup-diup terus nyicip gitu. Itu yang sering ya. Nah, itu kalau kita tidak sengaja boleh. Maka dalam sebuah hadis, barang siapa yang lupa ia sedang berpuasa, kemudian dia makan dan minum, kenyang lagi, enak ya, maka teruskan puasanya, bukan makannya. Teruskanlah puasanya ya, teruskan puasanya karena ia telah diberi makanan dan minuman oleh Allah. Masya Allah ya. Ya, jadi
Kalau lupa itu ya Allah yang ngasih, berarti Allah ngasih hadiah kita gitu, minum dan makan. Pas udah ada yang ngingetin, ya diingetin. Coba tadi saya ingetin. Makan satu piring. Harus minum. Makanan dari surga udah dapet dulu. Nikmat banget ya. Udah habis itu minum ya, keselak tuh deh. Baru mau minum pakai minum lagi. Baru sadar. Anak itu sampai habis Ada minum nyambung sambel, kelar. sambel yang pedes-pedes nikmat. Lebih aja. Umur aja. Ganti. Nah, yang kedua, minuman atau obat yang berfungsi seperti makanan. Minuman atau obat yang berfungsi seperti makanan, berarti seperti infus ya. Infus membatalkan puasa, atau vitamin atau yang lainnya ya. Jadi bentuknya tadi apakah tadi ya, obat mata ya, diteteskan kemudian terasa di kerongkongan, atau tetes ini ya, telinga itu juga memasukkan ke dalam rongga-rongga, itu membatalkan ya. Jadi sampai masuk ke rongga lambung. Jadi apapun ya, minuman, obat-obatan yang berfungsinya sebagai makanan ya, itu membatalkan puasa. Kemudian muntah dengan sengaja ya. Jadi muntah dengan sengaja itu kan penyakit ya Bu ya. Dulu penyakitnya siapa Bu? Lady Diana ya. Apa sih? Bulimia ya. Jadi makan, ngemil yang banyak karena stres, keluarin cuk. Nah itu kayak gitu membatalkan puasa. Tapi kalau muntahnya tidak sengaja, naik mobil ya, bawa bensin muntah, gitu, nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi yang sengaja yang membatalkannya. Kemudian haid, nifas meskipun sedikit, ya kita dikit lagi, 1 menit lagi maghrib, ya tiba-tiba pas kita mau pipis lihat CD kita, ya sudah 1 menit ngeceknya habis maghrib aja. Bener. Kadang berasa diem aja. Iya bener. Tapi enam nilai Allah. Nah kalau kayak gitu hati-hati. Artinya ketika kita baru tahu, misalnya pas azan sudah minum, pas gitu kita ke kamar mandi mau wudhu, pas lihat CD udah ada darah. Nah ini gimana? Kapan nih darah keluarnya? Nah kita untuk ikhtiat Bu, untuk hati-hati, lebih baik kita kodok puasa kita. Khawatirnya itu darah keluarnya 1 menit sebelum azan kita nggak terasa. Tapi kalau misalnya darahnya itu udah, kan ada yang nggak, kan biasanya ada yang flek dulu. Kalau flek kan nggak terasa ya. Tapi kalau yang udah darah, cus anget-anget gitu terasa. Kita bisa nih, misalnya menentukan, memastikan, oh ini tadi keluarnya pas udah azan. Nah itu boleh. Tapi kalau ragu, ini kapan ya netesnya? Keluarnya kapan ya? Lebih baik kita kodok, ya. Itu lebih baik dikodok untuk kehati-hatian, ya. Kalau waktunya sudah sampai. Nah itu. Kemudian, ya haid, nifas sama ya. Nah kemudian yang kelima, istimna. Istimna artinya berlezat-lezatan, enak-enakan, asyik-asyikan. Istimna itu mengeluarkan air mani dengan sengaja. Istimna itu karena merasakan nikmat ya. Nah bentuknya apa? Masturbasi, onani ya, itu ya yang disengaja, atau berhayal, menghayal gitu ya, kemudian keluar tuh maninya, maka batal. Yang tidak batal kalau keluarnya saat tidur. Tapi kalau sadar, apakah menghayal, apakah onani, ataukah bengong gitu ya, mikirin apa keluar, itu sudah membatalkan puasa. Odading, ya kalau odading kalau dimakan ya batalin puasa. Sudah lapar nih kayaknya nih. Iya. Ya. Atau mencium istri. Nah, ini kita lihat kan suami kita modelnya model apa.
Kalau tegangan tinggi lebih baik nggak usah kaci pinggir ya. Tapi kalau suaminya biasa aja, misalnya dia mau kerja kita cium tangan, pipi gitu, pak gitu, udah biasa, nggak ngaruh gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau model suami yang tegangan tinggi ngeliat kita baru keramas bersih gitu ya, berdandan cakep, pas kita salaman cium kasih kalau ser gitu itu bisa batal puasanya ya. Jadi lihat dulu tipikal suami kita ya, tipikal suami kita sudah terangsang ya, lebih baik kita jaga jarak. Bu, kalau terangsang dia tanpa keluar itu nggak boleh. Misalnya nih kayak tadi kan tiba-tiba ada terangsang aja tapi nggak keluar. Nggak batal. Cuman tadi jadi makruh ya. Deket-deketin. Nggak sengaja ngedeketan. Makruh jadi. Bu, Yang keenam, tidak Mama. membatalkan. Rangsangan memang tidak membatalkan. Tidak, kalau nggak keluar. Jadi tandanya harus ada yang keluar. Iya, ada yang keluar, seret gitu. Walaupun cuma rembes, Bu. Ada yang keluar. Tapi kalau misalnya nggak itu berarti dia jatuhnya makruh saja karena Kan ada yang nggak mendekati. terasa kalau yang keluar nggak ada yang terasa, bukannya basah aja gitu. Kan ada terasa nikmatnya. Dia lupa ya. Lupa. Ada yang lupa. Jadi kalau Ada yang lupa, guys. Tadi kalau misalnya terangsangnya itu karena sengaja, faktor sengaja, nanti jatuhnya makruh tadi ya, makruh. Kalau nggak sampai keluar, tapi kalau udah keluar pasti membatalkan. Ya. Jadi jaga-jaga supaya tidak terangsang, itu harus menjauhi hal-hal yang bisa memancing ya, memancing. Yang keenam, sesuatu yang bukan ya itu jangan. Tapi sebenarnya syaratnya itu sampai ke lubang memasukkan sesuatu yang bukan makanan pokok. Bukan makanan pokok. Nah, Ini ke-6 ya, Bu? iya, keenam. Bukan yang tadi istimna yang 5. Iya, kelima. Yang 6 mencium istri. Itu termasuk Contohnya. Alah, anak gadis. Soalnya tadi kata Ustaznya contohnya masturbasi sama onani yang umur 5. contohnya. Dia nggak konsen kalau yang gitu-gitu nggak konsen. Kurang dengar anak gadis. Memasukkan sesuatu yang bukan makanan pokok. Contohnya apa? Ya seperti rokok kan memasukkan sesuatu bukan makanan tuh, rokok membatalkan puasa. Iya. Dimasukkan ke rongga, nah itu membatalkan. Atau kita iseng nyedot minyak kayu putih kah sampai seret masuk, ataukah debu bedak bertaburan gitu masuk ke dalam, nah itu juga membatalkan puasa. Kalau nggak sengaja, Ya itu kan sengaja, ngapain deket-deketin? Jadi kalau kita udah deketin cium-cium berarti kita udah sengaja. Nokis. Yang nggak sengaja. Mendingan jangan usah dicium-cium. Cuma sekedar aromanya tetap Ya nggak apa-apa, yang nggak boleh berlebihan sampai dia serut gitu masuk ke hidung kita nih, berasa kan? Berasa sih biasanya. sudah masih di gendangnya hidung Nggak boleh tadi. karena ada batasannya, Umi. Sampai di sini baru boleh boleh Iya, sampai ke ini rongga hidung. Kalau sekedarnya aja gini, misalnya ditutul-tutul gitu, nggak apa-apa. Kayak kita istinsya kan ditutul-tutul doang kan, sini aja, nggak sampai seret, airnya nggak sampai masuk. Nah, itu juga. Tapi kalau nyedotnya terus-terusan sampai ini ya, sampai twing ke otak kan berasa ya. Iya. Nah itu, ya, itu sama masukkan ya. Sampai ke perut besar, seperti garam, gula, ya, minum garam, gitu, serut, minyak terasi juga ya, garam ya. Nah yang ketujuh, terasi, terakhir, Jadi terasi lu. jadi terasi. Omong nih. ketujuh terakhir ya, terakhir itu makan atau minum atau istimna karena menganggap sudah maghrib, ya. Walaupun misalnya gini, kita sering nih iklan ada yang menyesatkan ya, betul, dung, kita main blok aja, padahal masih kurang 1 menit, maka itu Masya Allah. batal, harus kodok. Harus Jadi dikodok. kalau puasa, enggak, tetap
Itu bukan, karena apa? Asalnya waktu adalah al-imsak. Karena asalnya waktu dilarang makan. Sehingga ketika dia mencuri sekitar 1 menit saja, maka puasanya batal. Ya. Beda dengan sahur. Kalau sahur nyelonong waktu sampai beduk subuh boleh. Karena apa? Al-aslu fil waqti al-iftar. Karena asalnya waktu kita boleh makan. Gitu. Sehingga ketika makannya masih ini ya, mundur waktunya boleh. Nah, berbeda dengan berbuka. Berbuka asalnya waktu kita tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Sehingga ketika mencuri sekitar 1 menit saja sudah membatalkan puasa kita. Ya, misalnya pengantin baru nih, nganggap udah beduk, udah mesra-mesraan aja, udah cerut gitu, udah keluar. Ya kan kalau pengantin baru boleh jadi bukanya tuh bukan minum makanan minuman. Iya. Itu kalau di mobil. Iya, itu bukanya bukan makan minum gitu ya, tapi langsung gitu ya. Wah, nyangka sudah maghrib. Nyangka sudah maghrib, padahal masih kurang 1 menit. Itu baru Batal, harus dikodok. Harus dikodok. Harus bayar utang. Iya, jadi harus yang namanya takjil, menyegerakan berbuka itu artinya on time. On time. Bukan curi setar waktu. Ya. Aja kalau di Riau gini, walaupun udah maghrib, jadi nunggu gelap dulu gitu. Nggak boleh ya, udah dibilang. Kalau aku saja, kalau aku patokan kan di rumah nggak ada TV, musola kan agak sama-sama. Suka patokannya dari inan HP. Boleh. Tapi kita setting pas ya. Kita setting pas. Karena kalau di musola itu muazinnya minum dulu ibu. Kita tahu sendiri di safir kadang kedengaran kadang enggak gitu kan. Pasti kalau di itu lebih lama. Kalau kita patokannya masjid pasti lebih lama. Karena muazinnya minum dulu dia. Jadi kita patokannya ya boleh lewat TV ya. Itu udah pas. Atau Handphone aja di setting. Pas lihat daftar insakiyah. Daftar insakiyah kita lihat berapa. Misalnya jam 6:05. Udah kita ini lagi tahu setting ya. Nah itu Bu, hal-hal yang bisa membatalkan pahala, membatalkan puasa kita. Jadi kita jaga dari hal-hal yang makruh, ya, dijaga dari hal-hal yang membatalkan sehingga puasa kita ya ihsan, Allah berkenan ya mengambil puasa, menerima puasa kita, maka Allah janjikan ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa yang beginilah yang kemudian bisa menghapus dosa-dosa kita yang lalu ya. Jadi bukan puasa yang ngasal. Makanya kamin qaimin laisa lahu min qiyamihi. Berapa banyak orang yang qiyamul lail tarawih tapi nggak dapat apa-apa kecuali capek dan begadang. Ya. Kamin soimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'al atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Kan sia-sia, sayang sekali kita udah capek, udah aus, ternyata nggak ada pahalanya di sisi Allah. Maka kita harus menjadikan ibadah kita wahtisaban. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar keimanan wahtisaban dan puasanya diperhitungkan ya, diperhitungkan serius, hati-hati ya. Diperhatikan makruhnya apa, yang membatalkan apa, dijalankan sunnah-sunnahnya, maka Allah janjikan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi ya. Jadi pembersihan ya, kesempatan kita membersihkan dosa-dosa kita yang 1 tahun ya Ibu. Mudah-mudahan kita dengan merefresh kembali ilmu fikih tentang saum ini ya, kita bisa menghadapi Ramadan tahun ini dengan bekal ilmu yang mantap ya. Dan insyaallah kita semua diberi karunia oleh Allah untuk bisa kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.